Ya nanti kalau pas siangnya dikasih itu baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Iya. Yang kami muliakan Ketua Takmirul Masjid Al-Ikhlas Bumi Pesona Asri Cipasir, alim ulama, para ustadz dan asatidzah, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan segenap ahli Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Kenalkan, saya Asep Sofyan, asal Kampung Raung Cina, Desa Linggara. Asli kelahiran sana. Kemudian saat ini saya berdomisili di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Bersama kita Syekh Al-Hafidh Ahmad bin Salman bin Naid bin Yunus. Siapa namanya, Bu? Panjang seingnya namanya. Syekh Ahmad Yunus. Nah, pondok.
Beliau lahir dan besar di Gaza, Palestina. Tuh, Masya Allah. Yang sementara ini kita banyak lihat Gaza itu. Nah, beliau kelahiran Gaza, asli orang sana. Dari kecil belajar Al-Quran bersama ayah dan ibunya. Sehingga di usia 9 tahun, belum 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Kalau anak-anak kita, cucu kita 9 tahun sudah hafal berapa juz? Mungkin banyak ustaz hafal juz mangga, juz al-buka. Tapi anak-anak Palestina, khususnya di Gaza, usia SD itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran. Aib kalau lulus SD belum hafal Quran. Masya Allah. Beliau PNS-nya sebagai perawat di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa. Pengabdiannya beliau sebagai guru dan kepala sekolah di Madrasah Quraniyah di Nusairat, Gaza, Palestina. Siswanya hampir 900 orang siswa, bersama 65 guru-gurunya. Sementara belajar pagi-pagi di sekolah, sekolahnya dibombardir oleh Zionis Israel. Sehingga lebih dari 350 siswanya meninggal seketika syahid. Innalillah wa inna ilaihi. Maka Bapak Ibu sekalian, kita simak tausiah dari beliau dan nanti kita lihat foto dan video pengalaman beliau, bagaimana beliau merasakan sebagai saksi hidup keadaan saudara kita di Gaza, Palestina. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina Muhammad al-hadi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. حياكم الله جميعا إخواني المسلمين والمسلمات أهل صلاة الفجر، هذه الصلاة المشهودة المباركة، وبارك الله فيكم في دعوتنا واستقبالنا في هذا المسجد، مسجد الإخلاص. وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. Ba'da tahmid dan taslim, Syekh mengucapkan terima kasih kepada Takmirul Masjid dan segenap jamaah yang hadir pada kesempatan ini, yang telah memberikan kesempatan kepada Syekh dapat silaturahim di majelis ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. بداية سنتكلم في هذه التوصية إن شاء الله عن المسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد العظيم والمسجد المهم لنا نحن المسلمين، الذي خصه الله عز وجل بالذكر في القرآن الكريم، في قرآن أنزله من فوق 7 سماوات على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يقرأ إلى يوم القيامة. فقال الله عز وجل في الآية الأولى من سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jamaah rahimakumullah, kita mengenal Masjidil Aqsa, itulah masjid yang tertera, termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha
melihat. ولا ننسى أيضا أن المسجد الأقصى المبارك جعله الله وجميع الأرض من حوله أيضا أرضا مباركة، جعلها أرضا مباركة لكل العالمين. لماذا؟ لأنه أرسل إليها أيضا كل الأنبياء والمرسلين منذ إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، وكذلك موسى وعيسى وشعيب وصالح وأيوب ولوطا، وأخيرا بنبينا صلى الله عليه وسلم. إذا هي أرض مباركة سماها الله عز وجل بلاد الشام. بلاد الشام هي الأرض التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك، أما في زماننا هذا فيسميها الغربيون بالشرق الأوسط، وهي لبنان وفلسطين والأردن وسوريا. Jemaah rahimakumullah, dalam Al-Quran disebutkan Ardul Mubarakah, tanah yang penuh keberkahan, sehingga Allah turunkan semua para nabi pernah menginjakkan kaki di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Sehingga saat ini Ardul Mubarakah itu dibagi-bagi oleh Inggris, sehingga ada beberapa negara di situ. Ada Suriah, ada Palestina, Jordania, Libanon dan sekitarnya. Itulah salah satunya Ardus Syam, tanah Syam di saat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولكن أنا أعتذر قليلا فقط، صوتي ضعيف لأنه مريض. Ayo, saya minta maaf, suara saya pelan-pelan karena kemarin 2 hari saya agak sakit. فلذلك الله سبحانه وتعالى خص هذه الأرض المباركة بالبركات الكثيرة، وورد فيها الأحاديث النبوية والمفسرين والصالحين والدعاء، كلهم تحدثوا عن أهمية هذه الأرض العظيمة. ولكن نحن سنتكلم في أهم هذه الفضائل، وهي بأن جعلها الله عز وجل بأرض المحشر والمنشر يوم القيامة. ففي آخر الزمان وحينما نبعث جميعا من قبورنا، الله سبحانه وتعالى سيرسلنا جميعا إلى أرض المحشر والمنشر. لن يكون الحساب هنا في إندونيسيا أو في أمريكا أو في أوروبا، وإنما كلنا سنتوجه إلى أرض المسجد الأقصى المبارك والأرض المباركة من حوله، ليكون هناك الحشر والنشر على الله سبحانه وتعالى. Sungguh banyak keutamaan Masjidil Aqsa. Namun pada kesempatan ini cukuplah kita mengupas 5 keutamaan Masjidil Aqsa yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Ardul Mahsyar wal Mansar. Masjidil Aqsa sebagai tempat berkumpulnya manusia nanti di akhir zaman. Tatkala kiamat datang, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur dan Allah kumpulkan di padang mahsyar, tepatnya di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. ثم الله سبحانه وتعالى اختار المسجد الأقصى المبارك ليكون مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله كان يستطيع أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة مباشرة إلى السماوات وإلى سدرة المنتهى ليفرض عليه الصلاة، ولكنه خص بذلك المنزلة العظيمة للمسجد الأقصى المبارك، فأسري بنبينا صلى الله عليه وسلم ليلا حتى وقف على الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى، ثم عرج إلى السماوات، فكان هو بوابة السماء للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. Keutamaan Masjidil Aqsa yang kedua sebagai bawabatus sama, pintu naiknya Rasulullah ke langit. Tepatnya saat Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7 dan ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan wahyu kewajiban sholat 5 waktu. ثم بعد أن فرض الله عز وجل الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن المسلمين ال5 صلوات كما نصليها الآن،
أمر الله عز وجل نبينا وصحابته الكرام بأن يتخذوا من المسجد الأقصى المبارك قبلة أولى لهم وللمسلمين، فقد صلى إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منذ الإسراء والمعراج، منذ العام العاشر للبعثة وحتى إلى ما بعد الهجرة إلى المدينة ب18 شهرا، قبل أن ينزل الله عز وجل الآية: نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى علم الخيرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من محبته الكبيرة لمكة، وأيضا امتثاله لأمر الله عز وجل بالصلاة إلى المسجد الأقصى، والمدينة المنورة تكون في الوسط، يعني هنا مكة وهنا المسجد الأقصى، ولكن إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، لذلك هو أول قبلة صلى إليها المسلمون. Keutamaan Masjidil Aqsa yang ketiga sebagai kiblat pertama bagi kaum muslimin. Tatkala Rasulullah mendapati kewajiban sholat 5 waktu, maka bersama para sahabat di Makkah menghadapkan kiblatnya saat sholat ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah bersama para sahabat hijrah ke Madinah, dan 18 bulan kemudian Allah perintahkan Nabi Muhammad, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai saat ini hadapkanlah wajahmu saat sholat ke Masjidil Haram Makkah. Maka mulai saat itu berpindah kiblatnya ke Masjidil Haram, hingga umat ini, umat Nabi Muhammad saat ini menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram Makkah. Jadi Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk menghadapkan sholatnya. وكثير من الناس إخوان المسلمين يظنون أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد جديد فقط وجد في ليلة الإسراء والمعراج حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على العكس تماما، هو من أقدم المساجد على هذه الأرض، بل أصلا منذ أن خلق الله عز وجل الأرض حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبداية بناء المساجد لم يكن على هذه الأرض إلا مسجدين اثنين للعبادة. فحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وجد أولا قال البيت الحرام، ثم سئل من بعده يا رسول الله قال المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة والذي عمرهما إبراهيم عليه السلام. Yang keempat, keutamaan Masjidil Aqsa sebagai masjid kedua yang pertama kali dibangun di muka bumi. Sebagaimana Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram di Makkah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim 40 tahun kemudian untuk membangun Masjidil Aqsa di Palestina. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل المسجد الأقصى المبارك كأهمية الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، حينما أوصى جميع المسلمين بزيارته وإتيانه فقال: لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا المسجد النبوي، والمسجد الأقصى المبارك، حيث أن الصلاة فيه تعدل 1500 صلاة عما في سواه من المساجد. Sedangkan yang kelima, keutamaan Masjidil Aqsa sebagai masjid yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la tusaddul rihal, tidak sangat dianjurkan untuk dikunjungi kecuali ketiga masjid ini: Masjidil Haram Makkah, Masjidku ini di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa Palestina, dia mendapatkan pahala 500 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Ikhlas Pesona Asri Cipasir.
قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المسجد الأقصى المبارك والذين يسكنون حوله بالطائفة المنصورة، وقد أخبر عنهم أنهم في جهاد ورباط إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا ما أصابهم من لأواء وهم في ذلك حتى يأتي أمر الله. ثم سئل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Jemaah rahimakumullah, dengan keberkahannya Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun, nanti di akhir zaman akan ada sekelompok orang yang tetap teguh dengan keimanannya, membela Masjidil Aqsa dan berjuang untuk memeliharanya. Rasulullah ditanya, siapa mereka? Di mana mereka ya Rasulullah? Mereka ada di sekitar Masjidil Aqsa. وفي آخر الزمان سيبقى هؤلاء يقاتلون ويدافعون عن المسجد الأقصى المبارك حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ هو أن تتوحد جميع أمة الإسلام تحت قيادة واحدة، وكل أمة الكفر تحت قيادة واحدة، وقائد المسلمين سيكون وقتها يتنزل عيسى عليه السلام ليقتل المسيح الدجال، وتكون المعركة الفاصلة بين المسلمين والكافرين. أين كل هذا؟ على أرض المسجد الأقصى المبارك والأرض المباركة من حوله. Di akhir zaman nanti ada seorang pemimpin yang akan memimpin kaum muslimin untuk membebaskan Masjidil Aqsa, dan turunnya Nabi Isa akan dekat dan akhir zaman pun semakin dekat. أما في زماننا هذا فالمسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين الطيبة من حوله محتلة الآن منذ ما يزيد عن 80 عاما، أي منذ العام 1948 تحديدا، من قبل أعداء الله اليهود وما يسمى بإسرائيل، فهو احتلال مستمر حتى الآن. استطاعوا السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك وعلى المدن الفلسطينية من حوله، وصولا إلى ما يحدث الآن وما نعرفه في قطاع غزة وأرض غزة. Jamaah rahimakumullah, namun sayang saat ini Masjidil Aqsa dikuasai oleh Zionis Israel. Tepatnya tahun 1946 mereka mulai mencaplok sedikit demi sedikit, sehingga saat ini tinggal 20%, itu pun kurang, yang tetap dihuni oleh penduduk Palestina. Dan sebagaimana kita ketahui, saat ini satu-satunya provinsi yang ada di Palestina yang tetap teguh menjaga Masjidil Aqsa dan melawan Zionis Israel itulah provinsi Gaza. Itu pun Gaza sudah hancur rata dengan tanah. ومن العبادات التي أمرنا الله عز وجل بها وأوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة النصرة، بنصرة المسلم لأخيه المسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فحينما سئل كيف ننصره إن كان ظالما قال: بكفه عن ظلمه. أما إن كان مظلوما فهو كما يحدث الآن لإخواننا في فلسطين وفي غزة من ابتلاء عظيم وظلم كبير من كل قوى الشر في هذا العالم، من أمريكا وإسرائيل وحلفائهم والمنافقين، كلهم اجتمعوا للقضاء على هذه الطائفة القليلة المؤمنة من إخواننا المسلمين في غزة. Jemaah rahimakumullah, Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah, niscaya Allah menolong kalian. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah, bantulah
saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Maka sahabat kaget, ya Rasulullah, kalau membantu orang yang terzalimi tentu kita wajib. Bagaimana membantu orang yang menzalimi? Kata Rasulullah, cegahlah dari perbuatan zalimnya, berarti engkau menolong orang yang berbuat zalim. ولعل البعض يسأل أو كثير من الناس يسألون وحتى الحملات على الإنترنت وهذا كلهم يقولون أنا ما شأني بفلسطين، ما شأني بالمسجد الأقصى، ما شأني بنصرة غزة، نحن هنا آمنون في بيوتنا مع أبنائنا مع نسائنا في أعمالنا منشغلون في دنيانا، فما شأننا أصلا بنصرة فلسطين. وهنا يعني نذكر لكم إن شاء الله 3 أسباب تجعلنا نهتم بنصرة إخواننا أكثر بل نحرص على هذه النصرة إن شاء الله. Saat ini kondisi Gaza yang sudah kita ketahui sudah diambang kehancuran. Kemudian bagaimana tugas kita? Kita harus membantu saudara kita seiman. Minimal ada 3 sebab mengapa kita harus menolong saudara kita di Gaza, Palestina. أول هذه الأسباب وهو وحدة العقيدة والإيمان. فنحن جميعنا أمة واحدة، قد قال الله عز وجل عنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنحن جميعا مسلمون، نبينا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، صلاتنا واحدة، وكل عباداتنا وشعائرنا واحدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فينا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Sebab yang pertama karena wahdatul akidah, karena akidah yang sama. Penduduk Gaza sama seperti kita menyembah Allah yang sama. Nabi Muhammad yang sama, Al-Quran yang sama, dan Masjidil Aqsa adalah warisan kita bersama. Itulah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan kaum mukminin itu dalam kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Itulah orang yang beriman. والسبب الثاني وهو أهم الأسباب هو وجود المسجد الأقصى أصلا على أرض فلسطين. على مدار 80 سنة إخواني المسلمين، إخوانكم في فلسطين حاربوا بكل ما يستطيعون، حربا تلو الحرب ومعركة تلو المعركة، فقدوا في ذلك الكثير من الشهداء والدماء والأبناء، ولكن كل هذا للمسجد الأقصى المبارك، وواجب على كل مسلم ومسلمة أن ينصرهم في هذا، لأن هذا المسجد موروث من الأنبياء منذ زمن إبراهيم عليه السلام، وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. لذلك واجب حمايته ونصرته لا تقتصر فقط على أهل فلسطين، وإنما على كل المسلمين على هذه الأرض. Sebab yang kedua kenapa kita wajib menolong saudara kita di Gaza, Palestina, karena di sana ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Rasulullah wariskan bukan untuk orang Palestina, tapi untuk segenap kaum muslimin. Maka kita semua kaum muslimin turut bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara Masjidil Aqsa. والسبب الثالث أيها الإخوة والأخوات الأفاضل وهو أن نشعر بحال إخواننا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المؤمنين فليس منهم. جميعنا وصلنا الخبر من غزة وما يحدث فيها منذ 3 سنوات في حرب متواصلة لم تتوقف. أكثر من 90% من المباني مدمرة من بيوت ومساجد ومدارس وبيوت علم ومستشفيات. 300,000 ويزيد من الشهداء والمفقودين، أكثرهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
عائلات بأكملها لا تجد ما تأكل، لا تجد ما تشرب، يعيشون في الطرقات بين الخيام، في الشوارع، على شاطئ البحر. فهذا كله إخوان المسلمين يعني نحتاج لأن نساندهم وأن ننصرهم، ودائما نستشعر بحالهم حتى نكون من الذين يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من لم يهتم بأمر المؤمنين فليس منهم. Jemaah rahimakumullah. Dan yang ketiga, sebab kemanusiaan. Siapa saja manusia melihat saudaranya dibantai dan dibunuh, diusir dan dilecehkan, sungguh dia akan merasa empati dan terketuk hatinya untuk membantu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli akan nasib saudaranya seiman, sungguh dia tidak termasuk orang yang beriman. والحمد لله رب العالمين. يعني نحن الآن نشاهد جميع مظاهر الاحتفال باستقلال إندونيسيا. أسأل الله العلي العظيم أن يتم عليكم هذا الفرح وهذا السرور وهذا الأمان الدائم بإذن الله عز وجل. وهنا نتذكر قبل استقلال إندونيسيا حينما كان الحاج أمين الحسيني وهو مفتي فلسطين في ذلك الوقت، وهو في ذلك الوقت فلسطين لم تكن محتلة، وكانت حكومة فلسطين مستقلة، وكانت من أشد المناصرين لقضية استقلال إندونيسيا. وسبحان الله، بعد 3 سنوات فقط من استقلال إندونيسيا احتلت فلسطين حتى وقتنا هذا. فعلينا أيضا يعني ألا نبخل على إخواننا في فلسطين، أن يتم الله عليهم الفتح والسرور والاستقلال كذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن أمام فرصة عظيمة أن نساند إخواننا إن لم نستطع بأنفسنا فبأموالنا، بدعائنا، بكلامنا، بالكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في ماله وأهله فقد غزا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, tatkala Indonesia merdeka 1945, tanggal 17 Agustus, negeri yang pertama kali memberikan kedaulatan kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Kemudian Indonesia setelah merdeka tidak merdeka seperti itu saja, tapi tetap dirongrong oleh Belanda sehingga tahun 46, 47, 48 kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia dirongrong oleh para penjajah. Dan Mufti Al-Amin Al-Husaini dari Palestina mengajak para donatur di Palestina untuk mengumpulkan donasi terbaiknya dan diserahkan kepada Presiden Soekarno untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh kita berhutang budi kepada Palestina. Namun ternyata tahun 48 diproklamirkan Zionis Israel berdiri dan Palestina mulai dicaplok dan dijajah. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini mari kita mengupas, jamaah rahimakumullah, yang terakhir, apa kewajiban kita, teknisnya bagaimana? Untuk membantu saudara kita di Gaza Palestina, yang pertama, jahidu fi sabilillah, turut berjihad di jalan Allah. Ibu siap berangkat ke Palestina untuk melawan Israel? Siap? Angkat senjata, Bapak siap? Ustaz, bagaimana? Jangankan ke Israel sana, ini lutut asam urat, gula naik, tensi tinggi, belum tiket lagi berangkat ke sana, betul tidak? Ya Allah, kalau tidak mampu dengan tenaga, dengan doa, banyak-banyaklah berdoa. Setiap subuh minimal
kunut nazilah. Jangan itu saja kunut, tambahkan Allahumma harril masjidil aqsa, ya Allah bebaskan masjidil aqsa, ya Allah. Banyak-banyak kunut nazilah. Dan tidak cukup juga dengan doa, tapi juga bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah dengan hartamu dan diri kalian. Maka jemaah rahimakumullah, mari kita mengupas tausiah ini dengan foto-foto dan video pengalaman dari beliau. Boleh dimatikan sedikit lampunya? Nah, kelihatan Bu? Ini di foto ada siapa ya? Oh, Masya Allah. Ini foto saya 2021. Ini di mana ini? Di Rancaikek apa di mana nih? Ini di Palestina. Ya. Ini orang mana? Cipasir atau bukan? Ini orang sana, Masya Allah, tahun 2021, juga tahun kemarin 2025. Alhamdulillah saya 2 kali ke Palestina. Sungguh Masjidil Aqsa saat ini dikuasai oleh Zionis Israel. Tidak mudah untuk masuk Masjidil Aqsa. Syekh saja tidak bisa masuk. Minimal ada 2 pintu gerbang, dijaga oleh tentara Zionis. Berjejer. Wen masuk, wen visa. Tidak ada senyum-senyumnya. Lolos dari situ masuk. Tentara Zionis sudah berjaga lagi di pintu gerbang kedua. Digeledah tas-tas kita, kantong-kantong kita. Tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa minuman. Supaya apa? Supaya tidak betah di dalam Masjidil Aqsa. Pernah juga saya sholat Isya. Habis itu jam 8 tepat diusir saya. Apa, cepat keluar. Ternyata hanya sampai jam 8 malam. Digembok itu Masjidil Aqsa. Ada jam malam Pak di sana. Ya Allah, tidak. Beda dengan kita 24 jam terbuka masjid ini. Betul tidak? Betul. Ya Allah. Ini sekolahnya Syekh. 3 lantai, hampir 900 siswanya. Sementara belajar di dalam kelas bersama 65 guru-gurunya dibombardir oleh Zionis Israel. Bayangkan Pak. Sehingga Syekh juga patah kakinya, sehingga tidak bisa duduk di bawah lama-lama. Syekh tahun 2024 bulan Ramadan diundang ke Indonesia untuk mengisi banyak kegiatan. Sampai di Malang ditelepon oleh mamanya. Kata mamanya, tolong bangunkan untuk mama amal jariah supaya mama punya bekal di alam kubur. Bayangkan. Syekh membangun sumur bor, mengalir airnya ke masjid yang ada di Malang. 7 hari kemudian apa yang terjadi? Ternyata rumah mamanya di Gaza dibombardir jamaah. Rumahnya 4 lantai bersama keluarganya. Di sini meninggal 5 kakak kandungnya Syekh, 19 ponakan-ponakannya, 42 keluarga besar. Banyak tertimbun di sini. Sungguh Syekh bersama keluarganya saksi hidup yang masih ada. Bagaimana kekejaman Zionis Israel meluluh lantakkan bangunan-bangunan yang ada di Gaza sana. Inilah mamanya. Beliau kena bom, dievakuasi dari lantai 2 ke bawah. Sungguh beliau kehilangan mamanya, padahal 7 hari sebelumnya masih teleponan. Dan ini papanya alhamdulillah selamat, walaupun penuh luka dan banyak luka. Beliau seorang imam di masjid yang ada di kompleknya. Allahu Akbar. Ini putri
anaknya yang kedua, Jannah namanya, 6 tahun. Cantik tidak? Di komplek ini ada yang cantik model begini? Ada? Ada, Bu? Kalau ada saya booking satu. Jannah ini ditelepon, di video call oleh papanya. Ada di Jawa, Jannah ada di Gaza. Di video call oleh papanya. Diajari Al-Quran. Masya Allah. Bacaannya 6 tahun usianya. Wassama'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setelah selesai video call, ternyata 2 jam kemudian baju inilah baju terakhir yang dia pakai. Al-Quran inilah yang terakhir dia pegang. Video call inilah ternyata video call terakhir bersama papanya. Dan lambaian terakhir yang dia lakukan, lambaian terakhir kepada papanya, dia kenabung. Jannah kenabung. Bagaimana mamanya? Mamanya selamat walaupun penuh luka. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya, mamanya mengumpulkan potongan-potongan tubuhnya. Sungguh Syekh kehilangan putri tercintanya yang baru 2 jam sebelumnya masih video call. Innalillah. Bagaimana anaknya yang pertama, laki-laki, namanya Yahya. Alhamdulillah Yahya selamat walaupun banyak luka. Sampai telinganya mengeluarkan darah. Saking kuatnya suara rudal yang menghantam rumahnya. Rudal macam ini 2 ton. Ini ada di YouTube. Ya. Rumahnya ada yang men-shoot. Allahu Akbar, 2 rudal yang menghantam rumahnya. Bayangkan. Jamaah rahimakumullah, begitulah apa yang dirasakan oleh Syekh dan keluarganya. Dan itu pula yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Pagi, siang, malam mereka dihantui dengan segala ketakutan. Dibombardir rumah-rumah mereka. 324 sekolah sudah hancur. 1.500 masjid sudah rata-rata. 24 rumah sakit sudah dihancurkan. Bayangkan, sehingga lebih dari 90% bangunan yang ada di Gaza sudah rata dengan tanah. Ini mereka dikumpulkan untuk mendapatkan bantuan tepung, ternyata dibantai, ditembaki. Inilah pembantaian yang nyata yang dilakukan oleh Zionis Israel. Begitu juga rumah sakit. Ini rumah sakit Ashifa yang dibangun oleh Indonesia dihancurkan bersama 24 rumah sakit lainnya, bersama pasien-pasiennya di dalam. Bayangkan. Jamaah rahimakumullah, bayangkan, ini anak kecil saja. Ternyata Zionis Israel mengebomnya. Bayangkan. Jadi anak-anak, ibu-ibu yang paling banyak yang menjadi korban. Bayangkan.
Lebih dari 350.000 jiwa yang hilang. Yang tercatat hanya 70 ribuan. Yang tercatat, tapi yang hilang tertimbun di dalam puing-puing bangunan. Hancur, tidak bisa dikenali. Allahu Akbar. Maka jamaah rahimakumullah, mari sisihkan sebagian rezeki kita untuk meringankan beban mereka. Jamaah rahimakumullah, coba lihat, semua sumber kehidupan sudah dibombardir. Sumber-sumber air, kebun-kebun sudah rata. Jamaah rahimakumullah, semiskin-miskinnya kita di sini, insya Allah masih bisa makan, bisa minum, betul tidak? Tapi di sana kebun dan sumber air sudah dihancurkan. Syekh mengatakan, saya pernah tidak mandi 20 hari. Bayangkan, jangankan untuk mandi, untuk minum saja air tidak ada. Sesusah-susahnya kita masih bisa mencari belut atau ikan mungkin di sungai. Tapi di sana siapa yang mencari ikan, mengail, mancing di laut, langsung ditembak mati oleh tentara-tentara Zionis yang ada di laut sana berjaga. Jamaah rahimakumullah, tidak ada listrik, tidak ada minyak, tidak ada bensin, tidak ada transportasi, tidak ada kendaraan, tidak ada internet. Bayangkan mereka bagaimana saat ini. Saudara-saudara kita di sana bertahan di bawah puing-puing bangunan atau di tenda-tenda pengungsian. Jamaah rahimakumullah, ini di malam hari, tidak ada listrik di sana. Mereka bertahan hidup dengan menyiapkan listrik dari panel-panel surya. Panel suryanya dari panci-panci, dari belanga-belanga, dari katel-katel bekas, dari apa saja yang bisa dibuat. Itu laut Gaza, tapi mereka tidak bisa mancing karena memang bakal ditembak oleh Zionis Israel. Mereka bertahan di tenda-tenda pengungsian begini. Tatkala panas kepanasan, tatkala dingin kedinginan, tatkala hujan pun kehujanan. Jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, bagaimana jika kita merasakan apa yang mereka rasakan saat ini? Ya Allah, itulah mereka, saudara kita. Faman lam yahtamma bi amril mu'minin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli akan nasib saudaranya seiman, sungguh dia tidak termasuk orang yang beriman. Maka kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian brosur. Dengan brosur itu, mungkin barangkali Bapak Ibu belum sempat membawa infak, maka boleh transferkan ke sini kapanpun, berapapun. Insya Allah sangat-sangat berharga untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Di sini ada Bank BSI, muamalah atas nama Ikani Peduli, dan di bawahnya ada nomor HP saya untuk konfirmasi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Donasi yang terkumpul kami hantarkan untuk mereka. Yang pertama untuk distribusi air minum. Bapak Ibu sekalian, air minum di sana sungguh-sungguh sangat kesulitan, sehingga mereka berlari bukan untuk mencari minyak tanah, bukan, hanya untuk mencari air minum, bantuan air bersih untuk Gaza dari Ikani Peduli. Masya Allah, mereka mengantri, berebut, bahkan ada yang meninggal karena terhimpit anak kecil berebut air minum. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqat suqyal ma. Sebaik-baiknya sedekah adalah memberikan air minum.
Ketahuilah satu tangki air ini menghabiskan dana 8 juta rupiah. Kalau di Indonesia berapa lah? Satu tangki air minum ini berapa? Berapa? Satu tangki air ini di sana menghabiskan dana 8 juta. Masya Allah. Begitu juga makanan. Kita hantarkan makanan untuk mengganjal perut mereka dari kelaparan. Namun ketahuilah Bapak Ibu sekalian, harga-harga bahan pokok di sana jauh lebih mahal. Saya sudah 2 kali ke sana. Syekh istrinya ada di sana, selalu ngecek harga-harga bahan pokok. Bayangkan saja, satu sak beras 25 kilo itu bisa mencapai 16 juta rupiah. Kalau dirupiahkan, ikan ayam 1 kilo bisa mencapai 2 juta rupiah. Kenapa? Karena akses menuju ke sini tidak mudah. Tidak ada kendaraan, tidak ada minyak, tidak ada listrik, tidak ada internet. Bayangkan masuk ke sini. Walaupun dengan kesulitan, tetap apa yang bisa kita buat, kita hantarkan untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Masya Allah. Senyum mereka. Masya Allah. Masya Allah. Mereka ucapkan terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Donasi kita sampai ke sana. Masya Allah. Masya Allah. Jemaah rahimakumullah, yang ketiga, donasi kita juga kita hantarkan untuk anak-anak usia sekolah. Karena di sana sudah tidak ada sekolah, rata dengan tanah. Syekh bersama timnya di sana mengumpulkan anak-anak yang usia sekolah untuk tetap belajar, termasuk menghafal Quran, tetap walaupun di bawah tenda-tenda pengungsian, di bawah runtuhan. Masya Allah. Bayangkan, ini adalah bangunan di bawah tanah, Pak. Jadi masjid itu punya bawah tanah. Di atasnya sudah hancur, sudah tinggal 1 lantai di bawah. Mereka bertahan belajar di sini, Masya Allah. Termasuk putranya Syekh yang pertama, laki-laki tadi, Masya Allah. Semoga setiap ayat yang mereka baca mengalir pahalanya untuk Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih. Semoga setiap amal jariah yang kita hantarkan Allah balas dengan balasan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini juga kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, karena harga-harga bahan pokok di sana jauh lebih mahal, lebih mahal, maka kami memberikan kesempatan juga kepada Bapak Ibu yang berniat untuk bersedekah lebih, yang berniat untuk bersedekah lebih. Tidak diminta saat ini. Kalau ada saat ini, alhamdulillah. Kalau belum ada, boleh besok, boleh lusa, boleh minggu depan. Ustaz awal bulan boleh. Ustaz bulan depan boleh. Ustaz habis panen pare boleh. Habis cair sertifikasi boleh. Habis kawin boleh. Kapan kawin lagi? Ustaz boleh dicicil setiap bulan 50 boleh, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang penting punya niat. Ya, bagaimana caranya? Caranya nanti ditransferkan ke rekening yang ada di sini. Bagi siapa yang berniat sedekah, yang berniat sedekah, 1 tangki air, 1 tangki air minum, berapa tadi? 8 juta rupiah. Syekh akan menghadiahkan kenangan ini. Ini bukan jual beli, tapi ini kenangan
Mau atas nama masjid boleh, mau atas nama majelis taklim boleh, mau atas nama keluarga, atas nama pribadi boleh. Bagi siapa yang berniat sedekah 1 tangki air minum untuk Gaza Palestina, Syekh akan menghadiahkan 1 foto Masjidil Aqsa ini. Ada penjelasannya di sini, ada tanda tangan Syekh Ahmad Yunis di sini. Masya Allah. Ada yang mengambil kesempatan ini, alhamdulillah, ini dia. Masya Allah. Ini di mana ini? Oh, Masya Allah. Ini dia. Di mana? Oh, matikan lagi? Boleh. Nah, ini. Oh, ini Masjid Sukamanah Al-Amanah. Sukamanah di mana? Ini di Kekencehan, Bojongkoneng. Ini di mana ini? Al-Huda. Ibu kenal. Ini di mana ini? Al-Huda, ya Masya Allah. Ini di Bojong Salam, Masya Allah. Ini di mana? Cikijing, At-Taqwa Cikijing, Masya Allah. Ini di Haupugur. Betul, ini di Masjid Al-Makbul Warung Cina, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata ada yang bersodakoh air minum. Afdolus sodakoh sukyal ma. Sebaik-baiknya sodakoh adalah sodakoh air minum. Bismillah, ada yang mengambil kesempatan ini? Bismillah, mungkin barangkali ada yang mengambil kesempatan. Langsung angkat tangan, atau nanti Ustaz mau musyawarah dulu, boleh? Boleh. Ustaz, mungkin 1 tangki kami tidak mampu, setengah tangki boleh? Boleh. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Boleh 1 tangki, 1 tangki atau setengah tangki juga boleh. Masya Allah. Baik. Jemaah rahimakumullah, ada kesempatan kedua. Ada kesempatan kedua. Ini dia. Masya Allah. Oh iya. Kalau kesempatan kedua ini, Masya Allah, bagi siapa yang berniat sedekah yang sebesar 1 juta rupiah. Berarti kalau 1 juta rupiah lumayan ya untuk setengah kilo ikan ya. Ya Allah, bagi siapa yang berniat sedekah 1 juta rupiah, Syekh akan menghadiahkan ini sebagai kenangan berupa syal. Didoakan oleh Syekh, berfoto bersama Syekh, langsung ke depan. Bismillah, ada yang mengambil kesempatan ini? Langsung ke depan. Ustaz, boleh tidak saya niatkan sedekah ini, moga-moga pahalanya mengalir untuk almarhum almarhumah orang tua kami yang sudah meninggal. Saya ingin menjadi anak yang soleh. Semoga pahalanya mengalir ke alam kuburnya, boleh? Boleh. Ida mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya sedekah jariyah, mengalir pahalanya untuk almarhum almarhumah. Bismillah, ada yang mengambil kesempatan ini? Langsung ke depan. Jangan malu, jangan takut. Bagi siapa yang berniat sedekah sebesar berapa? 1 juta. Bismillah. Ayo, bismillah, ada yang mengambil kesempatan? Langsung ke depan. Ustaz, boleh tidak saya niatkan sedekah ini untuk kesembuhan saya lagi sakit, untuk kesembuhan keluarga saya lagi sakit, boleh? Boleh. Rasulullah bersabda, dawu mardakum bis sedekah. Berobatlah untuk kesembuhan kalian dengan sedekah. Kenapa? Innamas sadaqah tadfa'ul bala. Karena sedekah dapat menolak bala. Bismillah. Langsung ke depan. Siapa ke depan? Langsung didoakan oleh Syekh. Sampaikan hajat-hajatnya. Semoga Allah kabulkan. Langsung dihadiahkan dan berfoto bersama Syekh. Bismillah. Ada yang mengambil kesempatan? Langsung ke depan. Ustaz, kami tidak mampu. Kalau 1 juta setengahnya boleh? 500.000 rupiah boleh? Boleh. Silahkan ambil kesempatan ini. Tidak diminta saat ini. Kapan? Silahkan kapan saja transfer ke rekening yang ada di sini. Ustaz, boleh dicicil setiap bulan? Boleh. 50 sesuai dengan kemampuan masing-masing.
masing. Bismillah, langsung ambil kesempatan, jangan takut, jangan malu. Ustaz, kok kenapa sampai dilelang-lelang begitu? Karena memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat sering sekali melelang kebaikan kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Utsman bin Affan angkat tangan, ya Rasulullah, saya siap menginfakkan seperempat harta saya. Masya Allah. Umar bin Khattab tidak mau kalah, ya Rasulullah, saya siap menginfakkan setengah harta saya. Masya Allah. Abu Bakar As-Siddiq berdiri, ya Rasulullah, saya siap menginfakkan seluruh harta saya. Masya Allah. Ini terjadi di tengah-tengah para sahabat. Bismillah, ada yang mengambil kesempatan langsung ke depan sebelum ditutup. Ada? Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mari bapak, Bismillah, mari. Masya Allah, masya Allah. Mau mengambil apa tadi? Masya Allah. Mari langsung ke depan bapak. Mari langsung Pak Haji, Masya Allah. Mari Pak. Oh, mari Pak Haji, Masya Allah, masya Allah. Langsung ke depan. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya, langsung. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Pak Ustadz mau ambil apa Pak Ustadz? Oh, yang ini? Oh, masya Allah, masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Siapa lagi langsung ke depan? Mari fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillah. Siapa lagi langsung ke depan? Tidak diminta saat ini. Kapan saja ada kesempatan, silakan transfer saja ke rekening kami. Bagikan. Bapak-bapak sudah dapat ini? Sudah dapat semua? Sudah ya? Alhamdulillah. Bismillah. Siapa lagi langsung ke depan? Ustaz, boleh tidak saya niatkan sedekah ini? Mari Pak. Masya Allah, langsung ke depan. Masya Allah, langsung ke depan. Mari. Masya Allah, langsung ke depan Pak. Alhamdulillah. Masya Allah, langsung ke depan. Siapa lagi? Langsung ke depan. Mari fastabiqul khairat. Ustaz, boleh tidak saya niatkan sedekah ini untuk kelancaran usaha saya, untuk kelancaran dagang saya, untuk kelancaran anak saya lagi ujian, semoga lulus. Anak saya sementara tes, semoga lolos. Boleh tidak? Boleh. Karena sedekah itu menumbuh kembangkan harta. Bagaikan kita mengail, mancing, semakin besar ailnya, semakin besar umpannya, maka semakin besar pula ikan yang bakal kita dapat. Betul tidak? Itulah sedekah. Sehingga Rasulullah berjanji, la miskina fis sedekah. Rasulullah berjanji, la miskina fis sedekah. Tidak ada kata miskin karena sedekah. Bal yazdad. Bahkan semakin bertambah dan semakin bertambah. Silakan duduk Bapak. Ada penanya? Nih. Bismillah, siapa lagi Ibu? Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai menyesal. Ustaz, memang ada yang menyesal? Banyak. Siapa itu? Setiap ahli kubur yang diletakkan ke liang lahat, minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja. Allah bertanya, untuk apa kamu mau kembali ke dunia? Fa asfarnaqa wa akum minas sholihin. Dalam Al-Quran, aku ingin bersedekah dulu ya Allah dan menjadi orang yang soleh. Kenapa ingin sedekah dulu? Tidak minta ingin sholat dulu, puasa dulu, tidak ingin minta umroh dan haji dulu, tapi ingin sedekah dulu. Kenapa? Karena pahala sedekah langsung Allah berikan di alam kubur, sebagai penerang di alam kubur, sebagai teman di alam kubur hingga kiamat datang. Masya Allah. Bismillah. Siapa lagi? Sebelum ditutup, langsung sebelum ditutup. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah.
Masya Allah. Masya Allah. Siapa lagi? Langsung ke depan, langsung ke depan. Mari fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Siapa lagi? Langsung ke depan. Mari fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan dipoto dan didoakan oleh Syekh. Sampaikan kepada Syekh hajat-hajatnya apa. Ustaz, saya mau kawin lagi, doakan. Bismillah. Siapa lagi? Langsung ke depan, langsung ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa lagi? Langsung ke depan. Siapa lagi? Sebelum ditutup. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa lagi? Langsung ke depan. Ibu, siapa lagi? Sebelum ditutup. Sebelum ditutup. Sini adik saya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Salim. Sama ibunya sini, sama ibunya. Mari, mari. Siapa lagi, Bapak? Siapa lagi? Langsung ke depan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Siapa lagi? Sebelum ditutup. Masya Allah. Bismillah. Masih ada? Ibu masih ada? Langsung. Kita sebelum ditutup kita hitung dulu. Kita belajar berhitung dulu. Pakai bahasa Arab. Mau? Boleh? Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Bahasa Arab adalah bahasa ahli kubur. Bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Kita hitung sebelum ditutup nih, barangkali masih ada yang ke depan. Wahid. Sama-sama. Wahid. Itnani. Talata. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Tamaniyah. Tis'ah. Asyara. Masya Allah. Ustaz, saya malu angkat tangan ke depan. Kenapa? Karena di samping ada mantan. Ada mantan di sini ada? Ustaz, saya malu angkat tangan ke depan. Kenapa? Karena di samping ada calon besan. Jadi bagaimana? Saya juga mau sedekah Ustaz, tapi mau diam-diam. Boleh? Boleh. Bagaimana caranya? Transfer saja ke rekening yang atas nama IKADI Peduli. Memang ada Ustaz yang sedekah diam-diam, banyak. Sama saya pernah di mana itu? Di Desa Waringin. Setelah kegiatan begini, pas mau pulang ada yang datang. Ustaz, tolong terima harta saya sedikit ini. Dia buka antingnya sebelah kanan. Dia buka antingnya sebelah kiri. Ustaz, tolong terima harta saya yang sedikit ini. Mudah-mudahan jadi bekal saya di alam kubur. Masya Allah, menangis saya. Saya timbang 4 gram. Masya Allah. Terus saya tengok rumahnya. Masya Allah. Rumahnya rumah papan. Sudah miring begini. Sungguh dia kaya sih. Kaya iman. Terakhir, saya habis isya kegiatannya. Setelah teriak-teriak habis isya, saya diundang ke satu rumah. Saya di rumah itu ada ibu-ibu yang duduk di atas kursi roda. Ustaz, sengaja saya undang ke sini karena saya tidak bisa ke masjid hampir 2 tahun. Saya stroke. Ya Allah. Jadi bagaimana ibu? Saya juga mau sedekah Ustaz. Mudah-mudahan dengan sedekah ini saya minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk ke kamar, dia ambil. Ustaz, tolong terima sedekah saya. Saya baru lihat, ibu ini benar ini. Iya. Mas antam 100 gram. Masya. Ibu, 1 gramnya berapa? Mas antam? Allah, kali 100 saja. Berapa, Bu? Masya Allah. Langsung saya bawa itu ke Palestina. Langsung saya masukkan di sana. Ya Allah, ya Rabbal. Saya pulang dari Palestina, saya nengok si ibu. Allah Akbar, dengan izin Allah, si ibu sudah berjalan dan kembali masuk kantor sebagai
PRIS. Masya Allah. Ini yang terjadi. Maka jemaah Allah, mari kita berdoa. Dipimpin oleh Asy-Syaikh, semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Kita tidak tahu dari lidah siapa. Allah kabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma hayyi' lana min amrina rashada. Amin. Waj'al ma'unataka al-'uzma lana sanada. Amin. Allahumma astur 'awratina Amin. wa amin rawatina Amin. wa akhtim bil baqiyati as-salihati a'malana. Amin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaytah wa la mubtalan illa 'afaytah wa la hajatan min hawaij ad-dunya illa qadaytaha lana ya rabbal alamin. Amin ya Allah. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين وأعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, terima kasih atas semua perhatian dan terima kasih Ketua Takmir Masjid dan segenap jamaah sekalian. Semoga pertemuan kita Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir setelah ditutup, marilah kita foto bersama. Ibu mau foto bersama? Nah, sebagai kenang-kenangan kapan lagi Asy-Syaikh ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina merdeka! Palestina merdeka! Majelis Taklim Al-Ikhlas Bumi Pesona Asri Rancaike